Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Disinggung tadi pada majelis yang pertama, adanya gerakan-gerakan terorisme, ada yang fisik, ada yang pemikiran, terorisme, radikalisme. Dan pada kesempatan malam hari ini sedikit kita singgung tentang irhabun fikri, teror pemikiran, radikalisme, doktrin radikal yang kemudian seringkalinya berujung kepada aksi terorisme berkedok jihad. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mempelajari dan mengkaji tarikh Islam, sejarah Islam wal muslimin, dan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, doktrin pertama, dan itu yang sampai sekarang masih dipakai dan akan terus dipakai sepanjang masa selagi mereka masih ada, ialah doktrin takfirisme, doktrin mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Lalu berkembang daripadanya hal-hal yang berkaitan dengan bab ini, terutama yang berkaitan dengan penguasa atau pemerintah. Doktrin penguasanya taghut, penguasanya kafir. Doktrin negaranya negara taghut, negara kafir. Doktrin kalau mencintai bangsa, cinta tanah air merupakan kekufuran. Dan hal-hal yang lainnya berkembang seputar masalah ini. Doktrin inilah yang dikatakan pertama kali dimunculkan oleh mereka, kaum teroris radikalis, yang dalam bahasa para fuqaha dan para ulama kita, mereka dari kalangan khawarij, yang punya paham khawarij. Ikhwan fillah azakumullah, kelompok ini dalam tarikh Islam termasuk kelompok pertama yang muncul, mendampingi kelompok yang kedua yang namanya Sabaiyah atau Rafidhah. Mohon maaf, sekarang dikenal dengan sebutan Syiah. Muncul dua kelompok ini, ada Sabaiyah, Rafidhah, Syiah, ada Khawarij. Khawarij pada awal kemunculannya memunculkan doktrin takfirisme radikal. Mereka pertama kali punya akidah yang menyimpang, meyakini takfiru sahibi kabirah. Mereka mengkafirkan siapa saja yang mengerjakan dosa besar. Itu mereka. Yang maling-maling, korupsi, kafir. Halal darahnya, itu mereka. Yang miras, kafir. Yang jatuh dalam prostitusi, kafir. Semua tindakan-tindakan dosa besar, pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan dalam pandangan mereka, kafir, halal darahnya.
Itu dibukukan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah. Dan semua ulama kita, semua mazhab menyatakan ini pemahaman radikal dari kalangan kaum Khawarij. Takfirisme radikal. Mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Itu i'tiqad. Dalam prakteknya barakallahu fikum, dalam penerapannya, aplikasinya, i'tiqad ini, doktrin ini ternyata mereka terapkan pada penguasa-penguasa kaum muslimin. Mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kepala negara. Ketika itu dengan alasan dikarenakan tidak menggunakan hukum Islam. Tidak berhukum dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Bahasa sekarangnya menggunakan hukum taghut. Dan yang pertama kali mereka kafirkan itu bukan kepala negara biasa, tapi orang-orang mulia dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang pertama kali mereka sikapi demikian Khalifah Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya. Dan para sahabat yang ada pada masa itu, dan semua para tabi'in, kaum muslimin yang terkemuka pada masa itu, yang bersama dengan para sahabat-sahabat tadi. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib termasuk Khulafaur Rasyidin. Ini pertama kali aplikasinya, penerapannya, dan mereka tidak peduli. Mereka menghalalkan darah Utsman. Pemberontakan kali pertama dalam sejarah Islam, pemberontakan kepada Khalifah Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Diyakini Khalifah Utsman ini nepotisme, sehingga halal darahnya. Dilanjutkan pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau, juga mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersama dengan beliau. Kali ini alasannya berhukum dengan selain hukum Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan mereka mengutus beberapa orang sahabat untuk berunding, mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, meyakini itu merupakan berhukum dengan selain hukum Allah, mengkafirkan mereka semua karena ini. Itu doktrin awal. Dan ini doktrin yang paling utama sampai hari ini, sampai detik ini, di semua bangsa, di semua negara, di semua tempat, di semua wilayah, semua yang terpapar paham teroris radikalis, ini doktrinnya. Takfirisme radikal. Dan yang mereka hajar, mohon maaf bahasa saya begitu, yang mereka hajar, yang mereka sikat, yang mereka bidik penguasa. Dan itu semua bangsa, termasuk di NKRI ini. Doktrin yang mereka tanamkan di pemuda-pemuda kaum muslimin, di pemikiran kaum muslimin itu ini. Doktrin takfirisme radikal, mengkafirkan penguasa NKRI, mengkafirkan negara NKRI. Mereka meyakini semuanya kafir, tauhid. Dari mulai, mohon maaf ya, Pak Lurahnya, yang paling kecil Pak, sampai yang paling tinggi, presidennya dikatakan kafir. TNI Polri dikatakan tauhid, dikatakan kafir. Siapa saja bersama dengan mereka dikatakan kafir. Doktrin takfir. Dan itu sampai hari ini. Dan mereka meyakini semua yang berkaitan dan bersinggungan dengan pemerintah kafir. Nah, ketika misalkan di bulan ini, bulan Agustus ini, barakallahu fikum, ada yang menyuarakan tentang cinta NKRI,
Wah, itu kufur. Mereka meyakini NKRI negara tauhid, yang mencintainya kufur. Ada program pemerintah menyuarakan aksi bela negara, itu kufur. Anda membela agama kufur, membela negara kufur. Semua yang terkait dengan penguasa, terkait dengan bangsa, terkait dengan negara, terkait dengan NKRI, terkait dengan TNI Polri, kufur. Naudzubillah. Takfirisme radikal. Sekali lagi, ini doktrin yang paling utama, yang paling pertama, yang selalu mereka masukkan, mereka tiupkan di tengah-tengah kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, dan lihat sampai yaumul qiyamah nanti. Wallahul musta'an. Dari sinilah ikhwan fillah azakumullah, karena meyakini semuanya kafir, semuanya tauhid, mereka menyuarakan yang namanya jihad, resolusi jihad. Dikarenakan semuanya kufar, semuanya kufur di negara kufur, maka solusinya adalah jihad. Melawan siapa? Melawan siapa? Melawan penguasanya, pemerintahnya, TNI Polri dan segala macamnya. Yang Polri, yang lore nggak berani. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi. Ikhwan fillah azakumullah, dalam pandangan Islam, jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, dalam Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Disebutkan dalam Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, lafaz yang lebih tepat, ayyumam ri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, si kafir, kamu kafir, hai orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau yang tertuduh memang dia kafir, ya selesai. Kalau tidak, kembali kepada dirinya sendiri. Senjata makan tuan. Itu artinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam dengan keras tindakan takfirisme radikal. Itu melanggar bimbingan Islam. Itu melanggar bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Doktrin takfir menentang bimbingan Islam, berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka atau kebanyakan mereka mengkafirkan penguasa dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Islam. Penguasanya kejam, penguasanya zalim, penguasanya fasik, penguasanya aspiratif, penguasanya menindas rakyat dan segala macamnya. Ini juga bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam Sahih Muslim, wa hadza lafdhu Muslim, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sayakunu ba'di umara. Belum mengatakan akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, umara. Belum menjelaskan sifatnya. Yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka penguasa tadi tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk dia, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnah dia. Artinya apa? Tidak berhukum dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, tidak berhukum dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tidak berhukum dengan hukum Islam, mengabaikan bimbingan Rasul, mengabaikan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin.
dan akan tampil di tengah-tengah mereka ini penguasa-penguasa rijal, hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Hatinya hati setan, badan manusia. Menggambarkan betapa kejam penguasa ini, betapa bengis penguasa ini, kayak setan. Seseorang ketika disifati dengan kata-kata setan, itu menggambarkan sangat jahat, sangat jelek, sangat kejam, sangat bengis, sangat buruk. Kayak setan hatinya, tapi badannya manusia. Secara undang-undang, bukan undang-undang Islam, tidak menggunakan bimbingan Rasul, tidak menggunakan sunnah Rasul SAW, tidak menggunakan bimbingan Islam. Ditambah lagi penguasanya setan, kayak setan, berhati setan, menggambarkan sangat kejam, bengis, lalim, jahat, bla 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 yang lain-lainnya. Silakan Anda mengucapkan kata-kata yang begitu mengerikan tentang penguasa Anda. Setan dia pokoknya. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman semoga Allah meridainya ketika mendengarkan berita ini, bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Kalau saya mendapati penguasa seperti ini, apa yang saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Disebutkan dalam lafaz yang lain, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-saif? Ya Rasulullah, apa enggak kita perangi mereka dengan pedang-pedang kita? Kita bantai dengan pedang-pedang kita? Mungkin kalau disampaikan di sini mungkin ya, wah sudah nggak berhukum dengan Islam, wah kayak iblis, kayak setan hatinya, wah kejam bengis, ganyang wis, sikat wis, habisi sudah. Itu semua ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau SAW. Mewakili kita ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan isma' wa ati'. Dengarkan dan taati penguasa kamu tadi. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, meskipun punggung kamu dicambuk, harta kamu dirampas, fasma' wa ati'. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Itu bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman semoga Allah meridainya. Silakan baca. Ini bimbingan yang luar biasa. Rasul tidak pernah mengatakan kafirkan mereka, tidak pernah mengatakan ganyang mereka, sikat mereka. Tidak ada. Bimbingan beliau sangat mulia, dan itu motivasinya keimanan. Muslimin ketika bicara bab ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tidak ada sangkut pautnya dengan mengatakan wah itu pro status quo. Tidak ada itu semuanya. Kita bicara keislaman, ini prinsip agama kita. Rasul yang mengajarkan. Beliau mengatakan isma' wa ati'. Meskipun penguasa kamu seperti itu tidak berhukum dengan hukum Islam, penguasa kamu berhati setan, dengarkan, patuhi penguasa kamu. Tetap kamu wajib menjadi warga negara yang patuh, yang taat pada penguasa kamu. Meskipun punggung kamu dicambuk, meskipun harta kamu dirampas, dengarkan dan kamu taati. Meskipun itu. Penguasanya datang ke Sidowayah misalnya dengan arogan, kemudian menangkapi warga desa Sidowayah, dicambuki satu persatu. Tidak tahu kenapa kalau dicambuk, pokoknya dicambuki satu persatu. Anda masyarakat Sidowayah tidak boleh memberontak, hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dicambuk, sami'na wa ata'na. Cambuk lagi, sami'na wa ata'na. Itu bimbingannya Rasul.
Misalkan, ndak ada, alhamdulillah, Pak Lurahnya Masya Allah siap tak bantu, nggak ada yang susah. Kalau nggak susah, beres kabeh. Ndak ada lurah kita yang mencambuk kalian, nggak ada. Dari pihak Polsek, dari pihak Koramil datang mencambuki kamu semua, ndak ada, nggak ada Pak. Alhamdulillah. Apalagi yang seperti itu, yang nyambuki kamu saja dengarkan dan taati. Datang kemari dirampas semua harta benda kamu, mobilnya antum yang lagi nongkrong di rumah, Fortune putih atau yang lain-lainnya itu diambil semuanya. Sami'na wa ata'na. Tidak bisa ngelawan. Diambil, dirampas. Sami'na wa ata'na. Mau apa lagi, Masya Allah. Tidak ada semacam itu. Itu bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Doktrin-doktrin yang semacam ini sangat membahayakan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Doktrin yang sekarang ini sedang marak disampaikan oleh mereka dikarenakan bulannya Agustus. Bulan apa ini untuk Indonesia Raya ini? Bulan kemerdekaan. Yakin tidak merdeka Indonesia ini? Loh, suwe merdeka deh kok gak yakin? Yakin merdeka. Disuarakan oleh mereka doktrin yang menyesatkan. Kalau Anda cinta tanah air, itu namanya Anda cinta tauhid, itu kufur. Tidak boleh cinta tanah air, itu kekufuran, itu kesyirikan. Wallahul musta'an. Yang membuat masyarakat itu antipati kepada bangsanya, antipati kepada negerinya, antipati kepada tanah airnya, tidak mencintainya, membencinya. Dari kebencian inilah dengan mudah akan dimasukkan doktrin yang berikutnya, takfir. Hati-hati. Ikhwan fillah azakumullah, kemerdekaan itu nikmat. Jangankan sebuah bangsa, sebuah negara, Anda seorang individu merdeka itu nikmat yang sangat besar. Lebih suka mana? Budak atau merdeka? Ngomong, lebih suka mana? Budak atau merdeka? Statusmu merdeka ya akhi. Budak itu rendah, diperjualbelikan, dihadiahkan, dipakai. Itu sudah membuat antum menderita. Ketika antum terbebaskan, merdeka dari perbudakan, itu nikmat yang sangat luar biasa. Dalam fikih Islam itu dibedakan, hukum orang merdeka, hukum budak itu lain. Lebih mulia yang merdeka. Itu person. Apalagi yang merdeka itu sebuah bangsa, sebuah negara, itu luar biasa kenikmatannya. Nikmat duniawiyah minallah jalla wa ala li ahli hadhil baldah. Nikmat azimah. Atau bisa merasakan betapa besar nikmat yang besar ini ketika itu mendapati sebuah bangsa, sebuah negara yang belum merdeka, dijajah dalam penjajahan oleh negara-negara yang lainnya, menderita mereka. Ya, nggak usah mereka lah, atau bayangkan dulu zaman dahulu kalah moyang-moyang kita dahulu, nggak tahu nyampe nggak moyangnya antum sampai sana ini, mbah-mbah kita dahulu di masa penjajahan, bagaimana mereka dipaksa kerja rodi, diperbudak, disiksa, dianiaya, direndahkan, tidak bisa ngapa-ngapain. Terus kamu merdeka, negaranya kamu tuh merdeka, diakui secara internasional sebagai negara yang merdeka. Barakallahu fikum. Itu nikmat yang sangat besar minallah jalla wa ala. Wajib kamu mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri bangsa kamu, negara kamu merdeka. Alhamdulillah. Bahkan kata para ulama, kamu punya bangsa, kamu punya negara, itu nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Antum bayangkan orang yang nggak punya bangsa, nggak punya negara, kemana mereka pergi? Diombang-ambingkan, sana gak terima, sono gak nompo, sini, sudah tersiksa kehidupan duniawi kamu. Kamu punya bangsa, kamu punya negara, itu kenikmatan. Bangsa kamu, negara kamu merdeka, itu luar biasa.
apalagi negaranya kamu gemah melimpah roh jinawi, makmur, luar biasa, nikmat yang luar biasa, kamu syukuri. Barakallahu fikum. Itu bukan kekufuran, bukan kesyirikan, la, itu kenikmatan yang wajib kamu syukuri. Ikhwan fillah azakumullah, dijelaskan oleh para ulama kita. Cinta tanah air, mohon maaf saya larinya ke arah sini, makomnya makom kemerdekaannya. Cinta tanah air itu kata para ulama amrun fitriyun, perkara fitrah, pasti ada di kalbu masing-masing insan, tidak peduli agamanya, nggak ada sangkut pautnya dengan masalah iman atau bukan iman, pahala atau bukan pahala. Cinta tanah air itu perkara fitrah, siapapun dia akan terpatri dalam kalbunya, dalam fitrahnya cinta kepada tanah kelahirannya, tanah airnya. Dia dilahirkan di situ, orang tuanya di situ, kerabatnya di situ, tetangganya di situ, lingkungannya di situ, dibesarkan di situ, akan memiliki fitrah cinta tanah airnya, cinta tanah kelahirannya. Jauh-jauh balik lagi ke tempat tinggalnya. Jembatan waduh luar negeri, daerah Arab, Eropa, Amerika, balik ini beji, balik mana Sidowaya. Gimana? Seenak-enak ini kono Pak, kangen oma. Gimana lagi? Jadi kan pas umroh atau haji, di sana kan enak banget. Masya Allah di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pahala yang sangat besar. Masya Allah bisa ketemu lihat Ka'bah segala macamnya. Tinggal makan, hotel, mangan, mangan turu ibadah. Enak banget. Kangen betul. Kangen banget. Padahal si Dawaya betul nonton Ka'bah loh Pak. Itu namanya fitrah kata para ulama. Fitri. Itu perkara fitrah. Gak ada yang mengatakan kufur, syirik, tidak ada. Yang punya pemahaman demikian hanya kaum teroris radikalis. Kalau para ulama kita mengatakan itu fitrah. Cinta tanah air ini berubah menjadi sesuatu yang berpahala, mengandung nilai ibadah, diwajibkan syar'i. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau memang negara kamu, bangsa kamu memang disebutkan keutamaannya dalam dalil. Ada ayat yang menjelaskan, hadis yang menerangkan demikian keutamaan negeri ini. Contoh kayak Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Irak, Mesir. Itu punya fadilah khusus. Kalau antum jadi orang sana atau orang Indonesia, bukan. Untuk orang-orang sana mencintai tanah air dikarenakan fadilah bangsa mereka itu disebutkan dalam hadis, itu bukan lagi perkara fitrah, perkara din, perkara syar'i, kewajiban agama, wajib bagi masing-masing warga negaranya mencintai negara tadi dikarenakan negaranya ada keutamaan khusus padanya, disebutkan dalam hadis atau dalil. Ada wadah. Ada lagi yang kedua. Kata para fuqaha, kalau negara itu termasuk min biladil muslimin, termasuk negaranya kaum muslimin. Untuk kalau membaca keterangan para fuqaha kita, sebuah al-baldah, sebuah bilad dianggap sebagai min biladil muslimin ketika ada tiga ciri pada mereka. Para fuqaha membedakan antara biladul kufur dengan biladul muslimin dengan tiga ciri-ciri. Yang pertama adalah penguasanya muslim. Apakah dia orang yang soleh, yang bertakwa, ataukah dia orang yang fasik, zalim, kejam? Yang penting dia muslim. Yang kedua adalah mayoritas penduduknya muslimin. Yang ketiga adalah syiar Islam yang zahir, yang nampak, dikerjakan dengan terang-terangan, dengan merata, dengan tenang di situ. Syiar kayak azan,
kemudian sholat jamaah, Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, haji, yang nampak-nampak begitu. Dikerjakan dengan tenang, dengan damai, dengan nyaman di hampir semua tempat di negeri itu. Tidak ada yang mengintimidasi, nggak ada yang menekan, nggak ada yang melarang. 3 ini ciri-ciri dia sebagai biladul muslimin, meskipun tidak terang-terangan mengatakan negara Islam. Dalam pandangan para fuqaha, 3 ini cukup dikatakan ini negerinya kaum muslimin. Saya mau tanya sama antum, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI apakah memenuhi persyaratan ini? Banter ini. Penguasanya muslim atau bukan? Alhamdulillah. Pak Lurahnya muslim atau bukan? Alhamdulillah. Loh sudah Pak Lurah Pak antum. Pak Lurahnya muslim bukan? Muslim, alhamdulillah. Presidennya muslim atau bukan? Muslim, alhamdulillah. Negara Indonesia Raya mayoritas penduduknya agamanya apa? Muslimin. Berapa persen? Kurang Pak, 90 Pak. Tahun piro niku Pak? Sekarang berapa Pak? Sekarang Pak? Dia mengatakan 87-86%. Angka 80-an lah, si oke ya. Alhamdulillah. Syiar Islam di negara kita. Paling marak Pak. Azan ning dindi Pak, saling bersaut-sautan. Iki lho masjid musala. Ning kono ana musala maneh. Ning kono ana masjid maneh. Ning kono ana masjid jami. Ya mana? Jamaah di mana-mana, Jumatan di mana-mana, 2 hari raya di mana-mana, haji kuotanya paling banyak. Dan itu dikerjakan di semua tempat, terang-terangan, merata. Tidak ada yang melarang, alhamdulillah. Pengajian di sini malah didukung sama Pak Lurah, masya Allah nih. Jazakallah khair Pak, sangat Pak. Luar biasa. Artinya apa? Negara kita meskipun menggunakan nama republik, namanya jumhuriyah, tapi dalam pandangan para fuqaha, negara kita min biladil muslimin, termasuk negara muslim, negaranya kaum muslimin. Kalau negaranya antum seperti ini, cinta tanah air itu bukan lagi fitrah, tapi tuntutan agama, tuntutan syariat. Ini harus bernilai ibadah. Kadang Anda mencintai kaum muslimin, Anda mencintai penguasa muslim, Anda mencintai syiar Islam yang ada padanya. Itu wajib, bukan lagi fitrah, wajib. Maka cinta NKRI itu kok ya wajib. Dan bersyukurlah, jangan malah giling-giling kepala. Waduh rek, wajib rek. Oh boy rek. Loh, jangan malah bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmatnya itu banyak banget ya ikhwan. Itu bisa bayangkan naudzubillah muslimin di negara-negara kufar. Tidak bisa kayak antum. Di sana mereka ada masjid, tapi bukan masjid, kayak semacam apa ya? Apartemen gitu dirubah jadi masjid. Lah nggak ada corongnya, wala apa, corong dalam lagi. Tidak ada. Bersyukurlah, alhamdulillah. Maka cinta NKRI wajib. Barakallahu fikum. Cukup ya? Sudah azan ya? Cukup saja? Cukup, alhamdulillah. Cukup nggih? Cukup nggih? Cukup apa? Aduh, disemanggaaken ngeten lho ini. Hayar insyaallah. Monggo azan dulu, diteruskan lagi sampai waktunya iqamah insyaallah. Fadhal. Azan dulu ya. Ini ada pertanyaan tuh, enggak ada kan? Enggak ada kan? Pertanyaan mungkin setengah jam setelah sholat. Kelas berat. Kelas berat. Jadi ini salat dulu gitu? Jangan, lanjut aja dulu. Lah doa mana iki? Lanjut, komat, sholat, teruskan lagi gitu. Wah ya, ojo agak-agak. Enggak ada yang tanyakan kan? Ada, khair insyaallah kalau ada pertanyaan ya, ikhwan. Ya sudah. Tadi yang mau saya tekankan adalah bahwasanya irhabun fikri, teror pemikiran, namanya terorisme, radikalisme
atau radikalisme, terorisme. Radikalisme yang berujung kepada teror itu adalah asal muasal dan muara terorisme fisik. Ini yang melatar belakangi. Teror fisik itu cabang saja, hanya orang-orang yang punya keberanian saja. Barakallahu fikum. Sehingga semestinya dalam pandangan para ulama kita yang ditangani dua-duanya. Yang ditangani menanggulangi radikalisme, terorisme, irhabun fikri, dan menanggulangi aksi-aksi terorisme secara fikih yang berkembang. Cuman memang ranahnya masing-masing. Untuk masalah aksi para penguasa yang punya wewenang terkait dengan masalah pemikiran, maka para ulama, para du'atus sunnah yang menjabarkan dan menjelaskannya. Dan yang lebih penting lagi di sini adalah kita sebagai seorang muslim, bil khusus sebagai seorang sunni salafi, barakallahu fikum, harus lepas dan bebas dari radikalisme dan terorisme. Dalam secara pemahaman dan secara fikrah, barakallahu fikum, salafisme bukan terorisme, radikalisme. Radikalisme, terorisme bukan salafisme. Karena seorang sunni salafi, muslim yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman para salafnya, maka selalu di atas al-haq. Itu manhajnya. Kita selaku personnya, sebagai individunya harus berjuang ke arah sana, selalu di atas pemahaman sunnah dengan manhaj salaf dalam semua hal, dalam bab ini atau bab yang lainnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan kondisi di negara kita yang seperti ini, ikhwan, maka yang sangat dianjurkan adalah masing-masing kita tanpa terkecuali berjuang sekuat tenaga terdepan di dalam memberantas radikalisme, terorisme, menunjukkan secara real bahwasanya kita warga negara NKRI muslim yang taat pada Allah Jalla wa'ala, taat pada Rasulullah Muhammad SAW, punya prinsip agama yang benar, pemahaman yang benar, bukan radikal, juga mentaati waliul amr dalam perkara syar'i atau perkara yang mubah yang bermaslahat. Tunjukkan kita bukan radikalis, kita bukan teroris, kita bukan takfiris, kita ini muslim yang taat kepada agamanya, taat kepada penguasanya, taat kepada aturan bangsa negaranya yang syariatnya mubah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan. Aslinya panjang ya ikhwan, tapi enggak mungkin diperpanjang dikarenakan sudah malam. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah terkait dengan tema, selebihnya sudah saya sampaikan kepada antum tema-tema seperti ini. Ada yang mau tanyakan? Selagi dibuka. Ini Ahlussunnah Salafi itu enggak gini-gini sudah wadih bagi mereka insyaallah. Wadih insyaallah. Enggak ada yang pertanyakan. Jangan dipertanyakan loh ya, diamalkan. Loh, ada yang angkat tangan. Kenapa? Rasul mengatakan tadi, wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati. Meskipun punggung kamu dicambuk, harta kamu diambil, dengarkan dan taati. Kalau bicara fatwanya para ulama seperti itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga yang lainnya menfatwakan demikian. Ketika penguasa kita mengambil dari kita pajak, apalagi mengilzam kita untuk membayar pajak, fasma wa ati, dengarkan dan taati. Mereka menggunakan riwayat di sini. Itu yang sedekah kepada penguasa. Gitu loh. Atau bayar PBB enggak? Tahu PBB enggak? Pajak bumi dan bangunan. Bayar enggak? Kok ragu-ragu? Jangan-jangan antum enggak pernah bayar pajak ini. Saya enggak tahu lagi ini.
Kalau Masya Allah di desa saya perangkatnya baik-baik semua, langsung disodori. Monggo Pak Ustadz, satu gini, oh waktunya bayar Pak PBB, pajak bangunan, bayar ke. Rumah saya nggak bagus, saya ketemu paling. Ada kalau itu, gitu ya. Antum punya motor enggak? Bayar pajak enggak? Enggak, waktunya bayar pajak enggak? Ya sudah, alhamdulillah. Anda warga negara yang taat. Masya Allah. Yang punya mobil bayar pajak enggak? Bayar pajak ya, akhi. Atau bayar enggak bayar, dikejar antumnya. Bayaran gitu loh. Barakallahu. Niatnya antum itu untuk mentaati waliul amr. Nah, negaranya masih membutuhkan bantuan, anggap ta'awun dengan negaranya antum. Sedekah lah. Ya. Loh, kok ragu-ragu? Ikhlas enggak sih antum ini? Bayar pajak. Yang ikhlas ya, akhi. Ya saja. Pertanyaannya kok dul ya? Bagaimana menyikapi perang yang terjadi antara Rafidhah dan Yahudi? Benar kan ini perang ini? Janona ini perang. Janona ini. Nah, kalau gini urusannya pemerintah, itu nggak usah melu-melu, nggak usah ikut-ikutan. Itu pemerintah yang ngatur urusannya. Kalau urusan dalam negeri pemerintah, luar negeri itu bagaimana kebijakan pemerintah dalam masalah ini. Mana ya? Nah, kalau pemerintah punya kebijakan ngirim antum ke sana ya apa? Bismillah melawan Yahudi. Bismillah. Kalau pemerintah yang ngirim antum ke sana, dikirim enggak? Ya. Realnya kan tidak gitu loh. Jadi ini takut tuh ojo terlalu gede-gede kayak wah gimana gitu. Yang real saja gitu ya. Yang faktual kalau tanya itu. Temen ini langsung ini. Waduh, dawai. Itu makomnya makom wapri niku. Itu wakomnya wakom wapri. Tahu wapri ya? Iya wis ngoten mawon. Nggih. Yang lain. Langkahnya gimana? Kalau kita tahu ada dari warga negara Indonesia yang terpapar doktrin radikal seperti itu, kalau itu punya kemampuan dan punya akses untuk menasihati, nasihati. Diterima, alhamdulillah. Nggak terima ya sudah, antum lepas tangan. Atau nggak punya kemampuan, jangan dekat-dekat. Real dan faktanya orang-orang yang seperti ini keadaannya mujadil. Tahu mujadil enggak? Ngeyelan, seneng debat, syubhatnya banyak. Nanti antum kalau sok ngerti, sok gaya, ya hanu ilmunya banyak, diuntal miring antum. Nah ya kok antum sekelas yang biasa dakwah saja kadang terhuyung-huyung menghadapi orang semacam ini ya. Nggak apalagi yang masih ikhwan biasa. Nasihati kalau mungkin ada akses untuk nasihati, terima, enggak sudah selesai. Serahkan pada yang berwajib. Hindari dia. Karena sangat mengerikan doktrinnya ya kawan. Mana ya? Intinya ya menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Baru kemudian keluarga, anak-anak, kerabat, tengah samping, pun, loh, supaya komat lagi, supaya komat kira, sudah, pun, sampun, jenengan apa?
Oh mboten. Nah, tak ngene-ngene ki Bang Taufik. Iya ngono. Mboten. Nggih pun. Insyaallah. Kayaknya banyak yang ada di kepala antum nampaknya wapri saja itu. Dari pandangan matanya antum tuh kelihatan itu. Kepengin takon semua aneh-aneh. Omongane ulan-ulan ngene iki ya. Wapri wae wis. Karena makomnya enggak memungkinkan di forum seperti ini. Difahami insyaallah ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.